Kalau Peralta datang, Persib bakal makin ngeri. Tapi, apakah benar transfer ini hanya membawa keuntungan atau justru ada resiko yang harus dipikirkan? Salah satu kelebihan terbesar Peralta adalah fleksibilitas. Dia bukan pemain yang hanya bisa berdiri sebagai striker. Ini adalah resiko yang selalu ada dalam sepak bola. Tidak peduli seberapa hebat permainannya. Halo Bray, jumpa lagi bareng Mang Ino di acara Ngobok, ngomongin bola sepak. Kumaha Dararamang, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Belakangan ini, bursa transfer Persib kembali memanas. Dan salah satu nama yang paling sering dibicarakan adalah Mariano Peralta. Pemain tampil luar biasa musim lalu bersama Borneo FC ini dikabarkan masuk radar Persib Bandung. Banyak bobotoh yang langsung antusias. Kalau Peralta datang, Persib bakal makin ngeri. Tapi, apakah benar transfer ini hanya membawa keuntungan atau justru ada resiko yang harus dipikirkan? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap apa saja keuntungan, apa saja kerugiannya, dan apakah Mariano Peralta benar-benar layak menjadi bagian dari Maung Bandung. Let's go, langsung aja kita bahas guys. Here we go. Kalau bicara Peralta, hal pertama yang langsung terlintas tentu saja produktivitasnya. Musim lalu dia tampil luar biasa, bukan hanya rajin mencetak gol, tetapi juga sering memberikan assist kepada rekan-rekannya. Artinya, Peralta bukan tipe pemain yang egois. Dia bisa menyelesaikan peluang sendiri, tapi juga tahu kapan harus memberikan umpan kepada rekannya. Inilah yang dibutuhkan Persib. Memang memiliki banyak pemain berkualitas. Namun dalam beberapa pertandingan, saat striker utama dijaga ketat, serangan Persib sering kehilangan variasi. Nah, kalau Peralta datang, ancaman Persib tidak lagi hanya berasal dari satu pemain. Lawan akan jauh lebih sulit menentukan siapa yang harus mereka fokus jaga. Kalau Persib merekrut pemain asing dari Amerika Selatan atau Eropa, biasanya ada proses adaptasi. Adaptasi cuaca, adaptasi makanan, adaptasi budaya, adaptasi gaya bermain Liga Indonesia. Tetapi Peralta berbeda. Dia sudah satu musim bermain di Indonesia, dia sudah mengenal karakter kompetisi, sudah tahu bagaimana kelasnya pertandingan, sudah tahu bagaimana atmosfer stadion-stadion di Indonesia. Artinya, kalau benar bergabung dengan Persib, kemungkinan besar dia bisa langsung nyetel sejak awal musim. Ini jelas menjadi keuntungan besar. Salah satu kelebihan terbesar Peralta adalah fleksibilitas. Dia bukan pemain yang hanya bisa berdiri sebagai striker. Dia juga mampu bermain di sayap kiri, sayap kanan, bahkan second striker. Hal seperti ini sangat menguntungkan pelatih karena ketika pertandingan berubah, pelatih tidak perlu langsung melakukan pergantian pemain. Cukup menggeser posisi Peralta, strategi tim pun bisa berubah. Inilah yang membuat pemain seperti Peralta memiliki nilai yang sangat tinggi. Musim ini Persib bukan hanya bermain di Liga, tetapi juga akan menghadapi lawan-lawan kuat di kompetisi Asia. Di level Asia, Persib membutuhkan pemain yang bisa membuat perbedaan, pemain yang berani duel satu lawan satu, punya penyelesaian akhir yang bagus, dan mampu menciptakan peluang dari situasi sulit. Peralta memiliki karakter seperti itu. Kalau performanya tetap konsisten, dia bisa menjadi salah satu senjata utama Persib di level internasional. Tapi tidak semua indah.
Nah, Boboto, sekarang kita masuk ke sesi lainnya. Karena setiap transfer besar pasti ada resikonya. Kalau kita bicara pemain terbaik liga, sudah pasti harganya juga ikut naik. Persib kemungkinan harus mengeluarkan dana yang sangat besar, mulai dari biaya transfer, gaji, bonus, hingga fasilitas lainnya. Pertanyaannya, apakah investasi sebesar itu sebanding? Kalau Peralta tampil bagus, jawabannya tentu iya. Tetapi kalau performanya justru menurun, Persib bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Ini yang cukup menarik. Persib sudah memiliki beberapa pemain asing berkualitas. Kalau Peralta datang, artinya kemungkinan ada pemain asing lain yang harus dilepas atau tidak masuk dalam daftar skuad. Ini tentu bukan keputusan yang mudah, karena setiap pemain asing punya peran masing-masing. Salah memilih justru bisa membuat keseimbangan tim terganggu. Semakin besar nama pemain, semakin tinggi pula harapan supporter. Begitu juga dengan Peralta. Kalau nanti dia datang, semua orang pasti berharap dia langsung mencetak gol di laga pertama. Kalau 2 atau 3 pertandingan belum tampil maksimal, tekanan pasti mulai berdatangan. Padahal, sepak bola bukan permainan satu orang. Tetap dibutuhkan kerja sama tim agar seorang penyerang bisa tampil maksimal. Ini adalah resiko yang selalu ada dalam sepak bola. Tidak peduli seberapa hebat permainannya, kalau mengalami cedera panjang, maka investasi besar yang sudah dikeluarkan klub bisa menjadi kurang maksimal. Karena itu, Persib juga harus memiliki kedalaman skuad yang terbaik. Jangan sampai terlalu bergantung pada satu pemain saja. Kalau menurut Mang Ino, secara kualitas, Mariano Peralta memang layak direkrut Persib. Dia sudah terbukti di Liga Indonesia, produktif, serbaguna, tidak memerlukan adaptasi panjang, dan punya karakter permainan yang cocok untuk tim yang ingin bersaing di papan atas maupun kompetisi Asia. Namun, Persib juga harus berhitung dengan matang. Apakah dana transfernya sesuai? Bagaimana dengan slot pemain asing? Dan apakah kehadiran Peralta benar-benar menjadi kebutuhan utama tim? Kalau semua itu sudah diperhitungkan, maka transfer ini bisa menjadi salah satu rekrutan terbaik Persib musim ini. Nah, Bobotoh, itulah pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian jika Persib merekrut Mariano Peralta. Sekarang giliran kalian yang berpendapat. Menurut kalian, apakah Peralta benar-benar layak bergabung dengan Persib? Atau justru Persib lebih baik mencari pemain lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Bila perlu, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persib Bandung, bursa transfer, dan sepak bola Indonesia. Saya Mang Ino, pamit undur diri. Sampai jumpa di video ngobok berikutnya. Hatur nuhun. See you.